Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Effendi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah dari Internet of Things, yaitu mensimulasikan smart home menggunakan Cisco Packet Tracer. Seperti itu. Mungkin langsung saja kita menuju aplikasi dari Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya akan membuat sebuah dena rumah, yaitu seperti ini. Terdapat main room, dan juga saya akan membuat sebuah server ya, sebuah server room. Di sini server room, saya akan membuat server room, lalu saya akan membuat sebuah ruangan, yaitu di sini terdapat kamar tidur gitu. Kamar tidur, lalu saya akan membuat lagi di sini di sebelah kanan, yaitu ada taman ya tentunya, dan juga di depan terdapat sebuah teras ya tentunya. Lalu juga di sebelah kiri kita akan menambahkan sebuah garasi seperti itu ya, warna kuning ya. Kita tambahkan sebuah garasi di sana ya. Oke, mungkin bisa kita menamai di sini sebuah garasi, di sini yaitu server room, di sini yaitu kamar tidur, di sini yaitu taman, di sini teras, lalu di sini yaitu main room kita. Oke, setelah ini kita bisa setting atau konfigurasi ya, atau kita memulai simulasinya, yaitu pertama kita akan menambahkan sebuah server. Lalu tambahkan juga mungkin kita butuh laptop ya di sini ya. Kita butuh server, laptop, dan juga di sini terdapat kita membutuhkan sebuah switch untuk menggabungkan dua itu. Switch. Lalu kita bisa menambahkan sebuah router ya. Setelah ini mungkin kita bisa gabungkan dari laptop ke switch, dari server ke switch, lalu dari wireless router ini kita menggunakan yaitu ini ya, copper crossover itu, dari internet satu, dari router ke internet switchnya, seperti itu kira-kira. Setelah konfigurasi dari server sudah jadi, lalu selagi menunggu device-nya connect gitu ya, kita akan menambahkan sebuah device IoT di masing-masing ruangan seperti itu. Sini kita ada ceiling fan ya, ceiling fan mungkin bisa kita tambahkan. Lalu di sini ada garasi, lalu ada apa lagi nih, humidity, di sini ada lounge sprinkler. Oke, di sini ada lighting. Oke, lalu coba di sini ada motion detector, yaitu nanti tujuannya ketika motion detector ini aktif, lampunya akan hidup ya, seperti itu. Lalu power di sini terdapat water level. Nah, nanti tujuannya ketika water level ini melebihi kurang dari berapa gitu, mungkin 30% dari water levelnya, itu akan mengaktifkan dari launch sprinklernya. Lalu di sini ada webcam, di sini ada window ya, ada window, di sini ada fan. Lalu tambah satu lagi yaitu temperatur ya, temperatur monitor mungkin. Oke, lalu saya butuh satu lagi yaitu trip sensor ya, sebagai nanti misalkan trip sensornya ini hidup, garasinya akan menyala seperti itu. Lalu di sini kita butuh motion detector juga ya, di sini ya. Kita butuh yang namanya motion detector untuk
bagian teras kita tambahkan motion detector dan juga mungkin sirennya ya, siren seperti itu. Oke. Nah, sepertinya untuk ini udah cukup. Mungkin kita bisa konfigurasi dulu di bagian server ya. Tentunya kita akan men-setting servernya secara statik, yaitu di 92.168.1.11 ya. Di sini 92.168.1.0 1. Lalu kita pergi ke menu services. Di sini terdapat tab ya, tab AAA. Kita aktifkan client name-nya, yaitu mungkin kita home ya, home. Ini kita kasih 92.168 nah 1 gitu ya. Ini 11 ini it's mean routernya seperti itu ya. Dan secretnya mungkin kita bisa kasih 123, dan di sini kita mungkin bisa kasih username password dari masing-masing device ya. Misalkan dari lampu gitu ya, lampu lah, ada motion 1, ada juga dari fan, ada juga dari temperatur. Lalu kita bisa masukkan window 1, mungkin ini kita bisa kasih dia ini aja ya, lamp gitu ya, lamp. Oke, lalu kita kasih launch, lalu water level Windows sudah 3, dapat siren motion 2. Lalu kita tambahkan webcam. Kita harus meregistrasikan semuanya ya untuk setupnya di sini. Lalu trip ini sudah jadi. Lalu kita bisa pergi ke menu IoT, kita aktifkan seperti itu. Lalu kita bisa masuk ke bagian dari laptopnya ya. Kita akan menuju ke wireless router untuk men-setting routernya, yaitu kita akan pergi ke sini, mungkin IP addressnya 1 di sini. Di wireless kita bisa tambahkan home, kita save di sini, kita pakai enterprise 168.1.11. Oke, 1.3 set save, dan juga di config kita harus melihat wirelessnya 1.3 home and this harusnya ya. Nah, kita bisa mengkonfigurasikan lagi di laptopnya, yaitu kita DHCP saja gitu. DHCP request successful 0-100 ya, dimulai dari 0-100 nih. Ini mungkin kita bisa mulai di sebentar, saya akan mengubah IP-nya. Jadi default dari internet atau LAN ya, LAN ini kita ubah dari 1 seperti ini. Lalu kita coba request lagi DHCP 100. Oke, static. Oke, lalu kita bisa pergi ke web browser. Kita coba koneksi dulu ke servernya, apakah kita connect ke sana seperti itu. 92.168.1.11. Oke, di sini kita sudah connect. Kita membuat semacam user akun ya, yaitu admin, passwordnya 123. Di sini belum ada.
laptop atau IoT server yang terhubung ya. Di sini ya, IoT server belum ada yang terhubung nih. Nah, mungkin untuk menghubungkan kita harus men-setting atau mengkonfigurasi terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, kita bisa mengkonfigurasikan ke wireless tentunya ya. Ke wireless di sini kita harus memasang SSID-nya yaitu home. Lalu WPA2 ini nanti yaitu LAN ya tadi ya, sesuai dengan usernya. Lalu kita pergi ke setting, kita ke remote server untuk mengkonfigurasikan remote servernya, yaitu tadi ada di 192 168 111 ya tadi ya, yaitu passwordnya admin 123. Setelah itu kita bisa connect. Kita mungkin bisa menunggu. Kita mungkin harus men-setting di sini ya, IO configuration, yaitu untuk menampilkan IO configuration bisa menekan tombol advance, lalu kita akan ubah ke AC seperti itu. Mungkin kita bisa melakukan juga ke bagian yang lain ya, di sini ya. Kita config wireless 0, di sini ada WPA, itu apa namanya, motion. Oke, di sini ada home, setting, remote server, titik 1.11. Oke, AC, DHCP harusnya ini udah connect. Sebentar. Kita perlu konfigurasi. Di sini masih belum berjalan. Passwordnya 123 home. Oke. Min 123. Oke. Sini kita ada IP configuration 11.1.1. Default gateway-nya kita ke sini. Udah benar. Di bagian laptop harusnya IP configuration-nya DHCP ya. Dan itu connect internet seharusnya via ini. Itu kita juga DHCP tentunya. Dan wireless-nya pun kita harusnya juga via di sini home. T16 ini yang mana? WPA2 yaitu LAMP sudah 3. Oke, 192.1 bla bla bla. Configuration. Nah, di sini sudah connect ya. Ini ya. Physical atau IoT ini sudah connect. Dan lalu bagian motion detector kita coba lihat di bagian wireless, home, motion 123, physical, IoT, AC. Oke, nah bagian ininya belum terkoneksi. Sebentar saya melihat passwordnya ya. Sini yaitu motion.
motion 1. Nah, ini terdapat sebuah kesalahan konfigurasi di bagian username wireless ya, tentunya di wireless. Ini kita isi motion 1 seperti itu. Oke. Lalu mungkin kita masukkan satu-satu ke semuanya ya. Di sini terdapat advance, kita masukkan yaitu ubah network adapternya menjadi 1 WAC. Terus kita akan mengkonfigurasikannya, yaitu ini kita ubah menjadi home. Kita menggunakan authentication WPA2, yaitu kita ini yaitu Kirich 123. Oke. Lalu selanjutnya yaitu ada fan ya, tentunya ya. Rust router kita close. Di sini ada ya T13. Kita bisa ubah sih namanya, yaitu menjadi mungkin fan ceiling fan atau kipas angin gitu ya. Sini kita sudah ubah menjadi 1 WAC. Konfigurasi kita menggunakan home dan WPA. Ini kita fan 3. Oke. Sini terdapat web sensor. Kita lakukan konfigurasi sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Remote server kita harus memasukkan, kita harus registrasi ya, atau konfigurasi dari remote server ya. Seperti itu. Kita masuk ke wireless 0 PA2, servernya trip. Oke. Tadi di bagian ini itu kita belum men-setting remote servernya 11. Oke, setelah connect mungkin kita bisa connecting. Ini juga setelah connect ya dia. Ini bagian garasi. Kita bisa connecting. Nah, jika terdapat tombol refresh, itu tandanya dia sudah terkoneksi. Itu di bagian trip sensor, mungkin kita bisa melakukan ke semua device yang ada gitu ya. Oke. Sini namanya webcam. Kita menggunakan remote server sudah 3 passwordnya, dan juga kita setting ya ke wirelessnya, yaitu di sini ada webcam 3. Ini dia akan terkoneksi otomatis. Temperatur mungkin kita bisa ganti temperatur. Setting. Oke. Wireless PA2. Oke. Motion 2 sudah 3. Settingnya ke remote server. Oke. Sini ada siren. Nah, fungsi nanti dari jendela ini mungkin jika terdapat itu ya temperatur
nanti jendelanya akan kebuka dan juga ceiling fan-nya akan hidup ya, mungkin seperti itu di main roomnya. Cukup banyak, mungkin ini kita perlu effort sedikit ya untuk mengkonfigurasi satu-satu ya, satu-satu semuanya. Mungkin ada kesalahan di sini, dia nggak mau connect. Mungkin kita coba lihat nanti siren apakah udah masuk gitu ya. Config wireless, ini home, VPA2 nya kita masukkan yaitu LAN. Ini 1.3. Oke, sudah. Kita remote servernya kita masukkan. Oke, remote server ini yaitu menggunakan static IP ya. Kita menggunakan static IP di sana. Min 1.3. Water level. Oke, setting, kita connect. Kita coba ada satu device di sini siren ya, tidak connect ke router kita. Mungkin kita coba lihat di sini apakah ada siren. Siren sudah ada. Mungkin kita bisa lihat di device-nya apakah dia sudah connect menggunakan adapter AC. Nah, ini akan terkoneksi ya, harusnya. Kita tunggu sirennya terkoneksi, atau kita mungkin melihat wirelessnya. Di sini terdapat kesalahan SSID-nya ya. Kita menggunakan home, siren 1.3, lalu di setting harusnya ini sudah connect, tapi ini masih belum connect ya di sini ya. Siren, nah ini udah connect nih harusnya. Siren. Oke, mungkin kita coba lihat di bagian programming atau desktop dari web browser ya. Apakah ini terkoneksi semuanya? Sebenarnya harusnya ada satu yang belum terkoneksi ya, yaitu bagian siren nih. Baik, tunggu sebentar. Kita bisa koneksi ke server kita yang sudah kita buat. Satu yaitu admin, 3 sign in. Di sini ada beberapa aja ya yang terkoneksi, yaitu di bagian light atau ini lampu, motion detector, ceiling fan, garage, trip sensor, webcam, motion detector yang kedua, temperatur, jendela, window, launch sprinkler, sama water level. Di sini yang tidak aktif yaitu siren. Siren tidak aktif. Ini masih tanda tanya ya. Untuk di siren harusnya sudah terkoneksi AC, cycle,
harusnya udah nyala. Config wireless, kita pasang home siren dan harusnya sudah terhubung ya. Siren di bagian wireless routernya yang bermasalah ya. Oke, sebentar. Homi harusnya sudah terkoneksi ya di sini ya. Atau mungkin kita tambahkan satu router lagi ya. Satu router lagi di sini kita hubungkan dengan chopper ya, crossover mungkin dari internet 1 ke internet 4 langsung. Oke, mungkin selagi menunggu siren kita hidupkan, mungkin ini sudah kita konfigurasi tetapi sirennya tidak mau menyala ini sini ya. Wireless piatu mungkin kita inputkan lagi ya, AES DCP 1 sekian. Oke, kita harus coba routernya juga. Untuk kita menggunakan enterprise. Oh, ini siren sudah terhubung ya, mungkin tadi terkendala dari koneksi ya, ini ya. Kita juga misalkan router kita, mungkin ruangan kita begitu luas gitu ya, kita juga bisa menggabungkan atau menambahkan router yang lain gitu ya, yaitu kita bisa menggunakan home 2 di sini agar bisa koneksi siren ini nanti ke router 2 gitu,
Gitu. Oke. Setelah ini mungkin kita bisa melakukan sebuah konfigurasi atau kondisional ya, pengkondisian, itu di kamar tidur ketika terdapat satu gerakan atau orang yang memasuki ruangan, akan otomatis kamar tidur ini lampunya akan menyala seperti itu. Oke. Di sini saya akan menambahkan sebuah condition, yaitu lamp on all. Sorry, ini harus kita beri nama ya, itu motion 1. Di sini kita launch. Ini kita bisa kasih water level, Siren motion 2, temperature, fan, router, webcam, this kita bisa kasih trip sensor. Di sini ada garage gitu ya. Di sini router 2-nya masih belum menyala. Home 2 ya harusnya ya. Tambahin 2 gitu ya. Home 2 sudah 168.2.1. Kita kasih secretnya sudah 3 add. Oke. Kita harus koneksi seperti itu gitu. Nah, mungkin ini kita bisa mungkin ini koneksi luar gitu ya, seperti itu mungkin denahnya. Lalu yang tadi kita bisa mengatur pada bagian di laptop ya. Saya akan membuka web browser. Oke, kita akan masuk menuju server 11. Sini ada admin, ada sudah 3. Di sini sudah masuk semuanya, yaitu ada siren, water level, semuanya ya. Di sini sudah kita masukkan. Itu kita akan bisa masang conditionnya, yaitu di sini misalkan lamp on ketika motion 1 itu terjadi itu ya, terjadi gerakan aktif gitu. Lalu di sini IoT 16 atau bentuknya lamp ya, dia itu akan on gitu. Oke. Di sini kita lamp. Oke. Setelah itu di sini kita akan mencoba temperatur ya, temperatur atau garage. Di bagian garage kita ke kamar tidur dulu. Kita selesaikan di situ, yaitu kita lamp off, yaitu ketika
terjadi motion 1 ini terjadi sebuah udah nggak ada orang yang ada di dalam kamar ini ya, tentunya ya. Itu kita akan kasih semacam itu, yaitu nanti lamp akan off seperti itu. Lalu kita akan menambahkan lagi, yaitu di bagian garasi, mungkin garage on, trip sensor ketika dia true maka garasinya akan kebuka, dan ketika garasi off itu trip false, kita set ke false, garage kita akan set ke false juga, seperti itu. Lalu di sini terdapat teras ya, mungkin ya, teras on. Teras di sini ada motion 2 ya, motion 2 ketika ini true nanti si webcamnya akan kita nyalakan, dan juga di sini ada siren ya, di sini ya harusnya ada siren on true seperti itu. Dan ketika teras off itu akan terjadi ketika tidak ada satu aktivitas atau orang yang ada di teras, itu si webcam dan juga sirennya itu kita akan off kan, seperti itu. Siren on false. Oke, sudah. Dan di sini kita ada taman ya, taman di sini, taman on gitu ya. Tujuannya yaitu otomatisasi itu ya, lawn sprinklernya. Di sini terdapat yaitu water level. Jika lebih dari 80 on itu mungkin kurang ya nanti ya, kurang dari mungkin 30, condition 30 cm ya, ini kita on kan gitu. 30 cm lumayan besar sih, 10 mungkin ya. Kita akan ngeset si lawn sprinklernya jadi true. Oke. Lalu taman off ketika water levelnya itu sudah tinggi. Kita akan berapa tadi, 20 ya, 10 tadi, kurang dari 10. Lawn sprinkler status false, lebih dari 10 sama dengan kita kasih off. Lalu ada juga di sini temperatur atau main room on. Main room on di sini kita ada temperatur, yaitu temperaturnya mungkin lebih dari 25 derajat Celcius ya mungkin ya. Fan akan kita hidupkan ya. Kita akan plus juga bagian window kita masih belum bisa connect di sini. Window kita belum bisa connect window. IoT 20. IoT 20 itu window. IoT on true. Oke. Ini kita namakan ini jangan IoT tapi window gitu ya. Oke.
main room off. Kita tambahkan kondisi main room off, yaitu jika temperaturnya itu kurang dari 25, maka fan-nya kita matikan. Dan juga di bagian windownya itu kita tutup gitu. Oke, mungkin kita bisa testing. Misalkan di bagian teras kita ada orang ya, kita bisa ini semuanya nih all. Nah, mungkin ini masih terjadi kesalahan ya. Sprinkler, di sini ada nih, di sini kurang dari 10 dan di sini aktif, trip sensornya diaktif. Oke, sini teras, webcamnya akan menyala dan juga sirennya akan menyala. Di bagian temperatur, di sini temperaturnya masih dingin ya, masih dingin nih. Mungkin kita ke garasi, kita ALT di sini ya. Nah, ketika kita ALT di sini, kan kita mensimulasikan bahwasanya ada mobil yang mau masuk gitu ya. Nah, itu nanti garasinya akan kebuka, dan di bagian ini lawan sprinkler, di sini kurang dari 10 ya water levelnya ya. Jadi di sini akan menyiramkan air gitu ke taman-taman seperti itu secara otomatis. Seperti itu. Dan juga di sini terdapat temperaturnya masih dingin ya, masih dingin. Dan juga di bagian kamar tidur, mungkin kita bisa coba ketika ada orang masuk, kamar tidurnya akan menyala seperti itu. Dan jika nggak ada atau sudah pergi orangnya, ini nanti akan otomatis mati seperti itu ya, seperti ini. Dan juga di bagian temperatur mungkin kita bisa coba akurator ya, atau heating ini ya, heating di sini. Ini bisa nggak ya? Specification. Di sini nggak ada itunya. Oke, mungkin bisa kita set harusnya kurang dari 2 gitu ya, kurang dari 2. Mungkin di sini bagian main room, edit di sini 25, mungkin kita kasih aja lebih dari 2 gitu ya. Lebih dari 2 itu akan hidup ceiling fan-nya, dan jika ini kurang dari 2 itu akan mati seperti itu ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja mungkin dari saya di sini, simulasi dari IoT ya, smart home, yaitu ada beberapa yang di sini ya, ada garasi, konfigurasi atau registrasi server, dan remote server juga. Nah, mungkin itu aja dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum.